Pemirsa, setelah 4 tahun berlalu, keberadaan buron kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku masih saja tak jelas, padahal KPK sudah sesumbar akan menangkap Harun Masiku dalam waktu 1 minggu. Alih-alih menangkap Harun Masiku, belakangan KPK malah riuh dengan berbagai pemanggilan dan penyitaan barang-barang Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto. Kami akan membahas kasus ini bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore, Mas Yudi. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Yudi, KPK gagal memenuhi janjinya atau kemudian disebut ekspektasinya untuk menangkap Harun Masiku dalam waktu 1 minggu. Menurut Anda, apa penyebab kegagalan KPK ini? Kegagalannya cukup jelas ya. Ada krisis kepercayaan ya antara penyidik ya, kemudian juga dengan pimpinan KPK. Kita tahu ada dua alasan yang mendasar. Pertama, statement dari pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, walaupun dia sudah mengklarifikasi, tapi kan sudah tersebutkan bahwa titik lokasi Harun Masiku sudah diketahui, kemudian akan ditangkap seminggu ya. Kita tahu bahwa penyidik KPK ya pasti akan menginformasikan setiap kegiatan yang mereka lakukan untuk diketahui oleh pimpinan KPK, karena tidak ada gerakan dari penyidik KPK tanpa diketahui oleh pimpinan KPK. Ya tentu bisa secara langsung ataupun berjenjang dari direktur penyidikan ya maupun deputi penindakan baru ke pimpinan KPK. Yang kedua, kita tahu bahwa penyidik ya kan juga akan melakukan pencekalan. Ya, artinya bahwa yang tahu kasus itu adalah penyidik KPK, ya, bukan pimpinan KPK. Ketika penyidik ya akan melakukan tindakan dan kewenangannya untuk terkait dengan mencekal, ya tentu penyidik tahu dan paham mengapa harus mencekal. Itulah saya terkejut ketika pimpinan KPK menolak untuk menandatangani surat pencekalan. Ya, padahal itu adalah kewenangan dari penyidik. Ya memang ya pimpinan yang akan tanda tangan. Tetapi kita tahu bahwa teknis di lapangan yang paham adalah penyidik. Pasti penyidik tidak akan sembarangan mencekal orang. Pasti mereka mempunyai informasi mengapa harus mencekal. Seperti itu, Mbak. Oke, kembali Sehingga lagi, ketika Mas pimpinan Yudi. KPK tidak Ya, melakukan kembali lagi pencekalan, nih, Mas artinya Yudi. mereka tidak percaya pada penyidik. Ya. Oke, sebenarnya menurut Anda KPK itu benar-benar mencari Harun Masiku atau tidak? Atau pernyataan Alexander Marwata itu keluar karena memang terdesak oleh keinginan publik yang ingin agar KPK cepat menangkap Harun Masiku, sehingga diberikanlah alasan bahwa KPK sudah tahu lokasi Harun Masiku dan akan segera menangkap Harun Masiku? Ya, memang kan kita tahu bahwa pengejaran buronan itu kan harusnya kedap, senyap, dan rahasia ya. Justru ketika mengumbar-gumbar ini, ya ini harus ditelusuri ya. Saya berharap juga sebenarnya Dewas jangan hanya berdiam diri saja gitu kan. Tegurlah Alexander Marwata ini ya. Walaupun memang kalau etik masih jauh, tapi tegurlah ngapain gitu kan gembar-gembor akan menangkap, mengetahui lokasi. Saya pikir Dewas juga, misalnya Pak Tumpak juga ada orang yang paham cara mengejar buronan gitu kan, nggak seperti ini. Kemudian benar juga Mbak bahwa desakan publik, apalagi kita tahu bahwa pimpinan kali ini kan tinggal 6 bulan lagi dan akan diganti. Ya publik nggak ingin bahwa pimpinan kali ini meninggalkan PR ya yang akan menjadi beban bagi pimpinan KPK berikutnya, yaitu masih ada buronan yang lepas. Kita tahu bahwa kasus ini tidak akan pernah tuntas, suap terhadap komisioner KPU kalau ya Harun Masiku belum tertangkap seperti itu. Tapi saya nggak heran dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK ya, bahwa memang dalam penangkatan dalam upaya pengejaran Harun Masiku kita tahu bahwa banyak sekali gimmick-gimmick yang disampaikan ke publik. Harun Masiku di dalam negeri, Harun Masiku di luar negeri, Harun Masiku menjadi ini, menyamar menjadi itu gitu kan. Padahal secara faktual bahwa publik baru bisa mengakui adanya keberhasilan terkait dengan Harun Masiku ketika dia sudah ditangkap. Bukan hanya sekedar informasi, kami telah melakukan ini, melakukan itu, menggeledah, meriksa saksi, dan sebagainya. Bahwa pengalaman saya Mbak, tidak akan pernah tertangkap seorang buronan kalau terjadi kegaduhan. Karena baik buronan maupun orang yang menyembunyikan, mereka juga membaca berita. Seperti itu Mbak.
Baik, oke. Di tengah kegaduhan perburuan Harun Masiku nih, Mas Yudi, KPK kita tahu menyita buku agenda, handphone Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Anda, apakah penyidik boleh melakukan itu atas dasar kecurigaan ada petunjuk yang bisa ditemukan di dua barang tersebut? Ya, memang itu adalah kewenangan penyidik ya untuk menyita ya terkait apapun ya yang diduga bisa memberikan informasi terkait perkara pokoknya yaitu suap terhadap komisioner KPU atau yang kedua terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Ingat loh bahwa penyidik tidak asal-asalan melakukan penyitaan. Dia pasti akan secara formil yaitu mempunyai surat perintah penyitaan. Kemudian yang kedua ya akan memberikan surat berita acara penyitaan kepada yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah secara material dia mempunyai informasi bahwa di dalam HP tersebut atau agenda tersebut diduga ada kaitannya dengan perkaranya dia atau dengan kaburnya Harun Masiku. Ketika misalnya ada sesuatu yang berbarengan bersamaan, bercampur baur dengan handphone ataupun dengan agenda, misalnya kalau kita lihat kan ada mungkin karena dia adalah sekjen gitu kan, ada agenda kepartaian, ya itu menurut saya nanti kan akan dipilah oleh penyidik bahwa penyidik hanya akan membunyikan itu menjadi barang bukti terkait dengan kasusnya ya, bukan yang Baik, lainnya. Jadi kita tunggu saja lah, penyidik ini kan ya, bukan penyidik yang kemarin sore ya, mereka sudah pengalaman. Nah, saat oke, ini tentu sedang dilakukan analisis digital ya, forensik, mana yang ada kaitan dan mana yang tidak, seperti itu. Ketika oke. kemarin saya membaca bahwa dari pihaknya Pak Hasto dan kawan-kawan yang ingin ada handphone yang dikembalikan, ya saya pikir tunggu saja. Kalau memang tidak ada kaitannya pasti akan dikembalikan. Karena kan Hmm. barang bukti ini nanti akan dibawa ke pengadilan yang ada kaitannya saja, Mbak. Karena nanti akan dibunyikan di pengadilan barang bukti A ya terkait dengan apa. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK, apakah Anda optimistis kalau penyidik KPK saat ini akan menemukan jejak Harun Masiku di handphone Kristianto, di handphone Hasto? Apakah titik terangnya ada di situ? Ya, kalau penyidik sudah berani untuk melakukan penyitaan, dia punya keyakinan bahwa adalah sedikit harapan ya di situ. Kita tahu bahwa ketika melakukan penyitaan handphone ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait handphone tersebut dalam digital forensik. Pertama, untuk mencari percakapan ya dengan siapapun yang ada di dalam handphone tersebut. Baik itu melalui sosial media dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, foto-foto yang bisa menjadi petunjuk ya, apakah foto tempat, apakah foto apalagi ya, pokoknya foto-foto lah. Kemudian video ya, termasuk voice notes ya, karena kan sekarang ini orang menyampaikan pesan pakai voice note yang kemudian dikirimkan seperti itu, Mbak. Itu yang kemudian nanti akan dicari, termasuk yang di delete gitu kan. Kita tahu bahwa handphone kan isi dan materinya bisa di delete ya, itu yang kemudian coba untuk di recovery seperti itu, Mbak. Tapi sekali lagi bahwa saya yakin saat ini penyidik sedang melakukan teknik investigasi makan bubur dari pinggir ya. Baik, Bagaimana mereka melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi-saksi, termasuk juga mantan komisioner oke, KPU yang sudah bebas bersyarat seperti itu, termasuk sebelum Pak Hasto ini kan, dan hari ini sebelum stafnya gitu kan, Kusnadi juga sudah ada berapa orang, 3 orang ya yang baik diperiksa. Mas Yudi. Jadi saya pikir saat ini kita tinggal tunggu saja gimana endingnya. Tetapi Mbak, yang jelas ya, kepercayaan dari pimpinan KPK kepada penyidik itu adalah harga mati ya. Hmm, Sehingga ya tentu ketika penyidik membutuhkan sesuatu, misalnya pencekalan ya, penggeledahan, ya dituruti saja gitu kan. Karena kan penyidik baik, yang tahu di lapangan. Saya ingat dulu waktu saya menjadi penyidik KPK, bagaimana pimpinan KPK mendukung penuh apapun yang kita lakukan, dan baik. akhirnya ketangkap seperti itu. Dan Oke Mas AKBP Yudi. Rosa pun yang saat ini menjadi Kasatgas juga pernah bekerja bareng kita gitu kan dalam menangkap para buronan tersebut. Jadi saya pikir dia punya pengalaman yang sama dengan Oke kita. Mas Yudi. Tapi kuncinya tadi, pimpinan KPK jangan buat gaduh dan percaya saja apa yang dilakukan oleh penyidik, karena itu merupakan kewenangan mereka. Dan kalau memang Ya. ingin mendapat kejelasan, panggil aja penyidik untuk ekspos depan mereka kenapa melakukan Ya, pencekalan baik. misalnya ataupun Jangan buat penggeledahan. Seperti gaduh, itu, kita Mbak. tunggu hasil kerja nyata KPK. Terima kasih Mas Yudi Purnomo sudah Siap. bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.